Saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang pancasika padapatang banamase. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhyami. Kamesu miccacara Weramani sikkhapadang samadhyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhyami. Surameraya Majapammadatana Weramani sikkhapadang samadhyami. Handamayang Buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisadhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacattang veditabbo vinyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samiccepatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yogani atta purisa pogala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang
punya ketang lokasati. Handamayang saca kiryagatayo banamase. Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sacca wajena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang etena sacca wajena sotite hotu sabbada. Handamayang manggala sutang banamase ewam me sutang ekang samayang bagawa sawatiyang viharati jetawane anatta pindikasa arame Atako anyatara dewata abhikantaya rattiya abhikantawana kewala kapang jetawanang obasetwa yena bhagawa Tenu pasan kami, upasan kami tua bhagawantang abiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titako sadewata Bhagawantang gataya ajabasi Bahudewa manusaca Manggalani acintayung Akan kamana sotanang Bruhi manggalamutamang Asewana cabalanang panditanan jasewana puja ca pujaniyanang etamanggalamuttamang patirupade sawasoca Pubeca kata punyata Ata samma panidica Eta manggalamutamang Bahu sacanca sipanca Winayoca susikito Subasita jaya waca eta manggalamutamang mata pitu upatanang puttadara sasanggaho
Anakula cakamanta etamanggalamuttamang dananja dhammacariyaca nyatakananca sanggaho anawajjani kammani etamanggalamuttamang arati wirati papa majapanya casanyamo apamado cadamesu etamanggalamuttamang garawo ca niwato ca santuti ca katanyuta kalena dhammasawanang etamanggalamuttamang kanti ca sowaca sata samanan dasanang kalena dhammasakaca etamanggalamuttamang tapoca brahmacariyanca Arya Sacana dasanang Nibbana Sacikiriyaca etamanggalamuttamang Putasalokademehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etamanggalamuttamang etadisanikatwana sabatamma parajita sabata soting gacanti tante sang manggalamuttamanti. Handamayang Brahma wihara paranang karomase ahang sukito homi niduko homi awero homi abhyapajo homi anigomi suki atanang pariharami sabe satta sukita hontu nidukha hontu awera hontu abhyapaja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu sabe satta dukkha pamucantu sabe satta malada sampatito wigacantu sabe satta kamma saka kamma dayada kamma yoni kamma bandhu kamma patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadaya bawisanti.
Setelah membacakan Pali Wacana, sekarang kita akan bermeditasi. Persiapkan dulu yang pose duduk yang tegak namun rileks. Silakan fokuskan pada objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi kita mulai.
meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Bapak Putu Aryatama. Kepada Bapak Putu Aryatama, waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah kita bersama-sama bersikap anjali guna memberikan penghormatan, memberikan puja kepada Sang Buddha, Guru Agung kita, atas lindungan dan berkahnya terhadap kita semua dan semua makhluk. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Orang yang terbuka dan bersahabat, orang yang senang membantu dan tidak mementingkan diri sendiri, orang yang sebagai pengabdi, penasihat, pemimpin, orang tersebut adalah yang pantas diberikan penghormatan. Dikutip dari Sigalwada Sutta. Bapak, Ibu, serta saudari sedharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Ya, berkat Sang Buddha, berkat lindungan beliau, berkat ajaran-ajaran beliau, kita di sini bersama-sama berkumpul di Wihara Samagiwirya untuk melakukan kebajikan-kebajikan, dalam hal ini puja bakti, melantunkan parita, bermeditasi, dan tiba saatnya kita sekarang mendengarkan Dhammadesana atau khotbah gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, masih kenal dengan saya? Ya, ada beberapa yang sudah kenal ya, dan mungkin ada juga yang tidak kenal, atau beberapa di antaranya juga yang sudah lupa. Gitu. Pernah ketemu, tapi ini kok ada yang berbeda begitu ya. Ya, mengingatkan kembali, merefresh kenangan kita bersama, terutama saya di sini. Dulu, mungkin sebelum pandemi ya, saya sering sekali mengisi di sini baik di hari Minggu, pada puja bakti gitu, umum, ataupun pada hari Rabu, kalau tidak salah ya. Waktu sesi
meditasi rutin di Wihara Samagi Wirya ini gitu loh. Ya kalau lihat-lihat ya kalau hari Minggu pasti full gitu. Itu kenangan yang sangat membekas gitu. Hari Minggu pasti full kalau di Bahagia Samagi Wirya, baik itu puja bakti umumnya maupun sekolah minggunya gitu. Pada sesi meditasi ya memang sedikit beberapa orang saja yang sangat rutin gitu. Nah, inilah yang namanya apa namanya? Seseorang bisa melakukan praktik-praktik keagamaan khususnya di Buddhis ini itu ya ada kesempatan waktunya, keyakinannya, kemudian hubungan dan kemajuan praktek batinnya masing-masing. Sehingga mungkin ada orang yang saya hari Minggu saja cukup, mungkin ada yang ingin nambah praktik meditasi. Itu merupakan kebebasan kita dalam mempraktikkan, mempelajari ajaran agama, terutama di dalam Buddhism ini, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya dulu pernah menjadi seorang biku, begitu. Mungkin ada yang kenal, dulu nama kebikuan saya itu Gunajayo. Oh, ya, dulu nama kebikuan saya Gunajayo, dan pada akhirnya saya juga menanggalkan menggantung jubah saya dengan ya banyak alasan gitu. Banyak alasan dan beberapa hal yang menjadi kendala saya. Baik itu kendala sosial ataupun dalam diri saya sendiri. Seperti kebanyakan orang mengatakan jadi bante itu mudah, tapi bagi saya wah susu lah begitu. Plus minus dia kehidupan kita semua itu ada begitu. Dan yang tentunya yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sebagai kita umat beragama, terutama terlebih lagi saya yang sudah mencicipi kehidupan yang namanya kesamanaan, tidak boleh terlepas dari yang namanya kegiatan beragama, begitu. Tidak boleh terlepas. Bagaimanapun saya pinginnya, oh saya nggak mau mengisi Dhammadesana di A, B, C, D, E gitu, atau wihara. Kenapa? Saya bukan bante lagi. Ada rasa itu pernah yang saya alami, tetapi ada seorang teman, you kan udah jadi bante dulu, kemudian sudah pernah yang paham yang namanya baik dan buruk. Sekarang Anda harus, ya bagaimanapun Anda sudah masuk dalam dunia kerohanian yang berhubungan dengan juga masyarakat atau dengan umat-umat, ya tetap teruslah berkontribusi bagi perkembangan agama Buddha, khususnya mungkin ya dalam hal regional di Jawa Timur begitu. Ya dari skala nasional ya di Indonesia. Begitu. Oleh karena itulah ya udahlah, siapa lagi gitu kalau bukan yang harus ada maju, atau siapa lagi kalau bukan kita semua yang ada di sini gitu loh. Tidak mungkin kan kita atau semua orang di sini hanya sebagai pendengar saja. Tidak mungkin, harus ada orang yang di depan gitu. Harus ada orang yang memimpin, harus ada orang yang mengawali, inisiator untuk menggerakkan banyak umat, menggerakkan masyarakat, menggerakkan umat-umat Buddha supaya mereka juga mendapatkan ajaran, mendapatkan praktik yang apa yang dirasakan, apa yang pernah dicapai oleh Sang Buddha ataupun siswa-siswanya. Kita berhak atas hal itu gitu loh. Kita berhak atas akses itu gitu loh. Oleh karena itulah saya mengambil tema mengenai agama Buddha dan kontribusinya dalam kehidupan sosial di Indonesia begitu. Kita ini harus punya kontribusi, kita ini harus punya peran-peran yang kita mainkan dalam kehidupan kita.
kita mainkan dalam diri kita individu, dalam kita bermasyarakat, berkomunitas, termasuk di agama Buddha ini sangat penting sekali gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu perkenalan saya dan awalan kita akan membahas mengenai kehidupan atau kontribusinya begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Sang Buddha mendirikan agama Buddha atau sebelumnya disebut Dhamma Winaya ajarannya dan pada akhirnya disebut agama Buddha begitu. Yang lebih kenal kalau misalnya dalam teks-teks Buddhis itu nggak ada yang namanya agama Buddha, tetapi ada yang namanya Dhamma dan Winaya, ajaran dan disiplin begitu. Atau dalam hal ini adalah misalnya kita dalam kitab suci Tipitaka, Sutta, Abhidhamma, dan Winaya. Sutta dan Abhidhamma itu ajarannya, Winaya itu adalah kode etik atau disiplinnya begitu. Termasuk di sananya ada yang namanya Pancasila, kemudian Patimokkha kebikuan gitu. Itu Dhamma dan Winaya. Namun apakah cukup dengan hal tersebut saja? Kita mengingat bahwa ajaran Buddha ini harus ditopang oleh yang namanya perumah tangga gitu. Perumah tangga itu harus menopang kehidupan monastik, kehidupan kewiharaan, kehidupan para biku, bikuni, samanera ataupun sekarang itu atasilani begitu. Itu merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama gitu loh. Dan hak kita dari melakukan atau melaksanakan tanggung jawab kita adalah kebajikan. Itu yang harus terjadi dalam sebuah agama, termasuk dalam agama Buddha. Muslim bagaimana? Juga demikian. Tempat peribadahan mereka juga sama, mereka membutuhkan dana dari para umat. Terlebih-lebih lagi pada kita di umat Buddha. Yang setiap akhir sesi puja bakti, marilah kita berdana. Itu merupakan sebuah hal yang normal. Karena untuk menjalankan semua ini kita butuh yang namanya materi, tidak terlepas dengan pada itu gitu. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha juga sudah menyiapkan namanya struktur sosial bagi kita. Karena mau tidak mau, Buddha itu merupakan makhluk hidup yang sudah mencapai pencerahan, ataupun bukan manusia biasa lagi, yang punya masa waktu hidup, sama seperti kita. Dalam Parinibbana Sutta kita mengetahui bahwa Sang Buddha wafat mencapai parinibbananya begitu. Nah, tentu agar ajaran ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa berdampak bagi kehidupan pribadi kita masing-masing, bisa berdampak bagi sosial juga, maka ajaran ini perlu dilestarikan. Ajaran ini perlu dilestarikan, maka Sang Buddha menyiapkan yang namanya pentabisan. Yang mana pentabisan ini akan mengajarkan generasi-generasi, yaitu biku, bikuni, samanera, atasilani, dan kita juga butuh pentabisan itu sebagai upasaka-upasika, atau dalam sekarang itu dinamakan dengan wisudi, sebagai bukti dari identitas kita sebagai pemeluk agama Buddha gitu. Jadi struktur sosial itu yang disiapkan oleh Sang Buddha untuk nantinya diwariskanlah ajaran tersebut, Dhamma dan Winaya itu kepada kita semua. Jika tidak ada biku dalam satu daerah tersebut, apakah ada yang lainnya? Samanera apakah ada? Kalau misalnya ada samanera, berarti samanera tersebutlah yang menjadi tokoh kita gitu dalam struktur sosial agama Buddha. Kalau misalnya tidak ada samanera, siapa? Di bawahnya lagi siapa itu? Di bawahnya itu ada tasilani.
maka Atasilani itulah yang berada dalam struktur yang paling tinggi di antara yang lain. Jika tidak ada lagi, siapa ini? Romo Pandita. Di sini ada Romo Pandita yang hadir? Tidak ada. Kalau misalnya Romo Pandita tidak ada, yang disepuhkan pindah terus estafet. Kalau misalnya tidak ada lagi, siapa? Dayak Kasaba. Saya paham Dayak Kasaba ini dalam mengelola wihara itu sangat kompleks sekali ya. Begitu. Nah, apa yang saya jelaskan di sini adalah bukan hanya biku saja di sini yang berperan aktif dalam mengembangkan ajaran Buddha, tetapi kita semua. Saya banyak keliling di daerah-daerah gitu. Kalau di kota cukup gampang mencari seorang Bante, cukup gampang mencari seorang Samanera ataupun Atasilani, bahkan Romo Pandita. Tapi kalau misalnya di desa itu belum tentu loh Bapak Ibu sekalian. Setahun aja belum tentu ketemu sekali. Itu pun mereka yang punya koneksi Romo Pandita yang di daerah dengan seorang Bante. Biasanya. Kenapa begitu? Banyak faktor. Banyak faktor sekali. Pertama itu adalah jumlah Bante. Itu pertama. Yang tidak dapat mengimbangi jumlah binaan. Kalau mengimbangi umat enggak masalah ya. Karena satu Bante bisa membina banyak umat begitu. Tapi ini ada umatnya, dan umatnya tinggalnya di persebarannya itu jauh-jauh sekali. Misalnya Wihara Dhamma-Gewirya ini di kota Malang begitu. Di kota Batu deket lah begitu. Tapi ke Pait lagi ada, jauh lagi di Pait juga ada. Kemudian kita keluar dari kota Malang Raya atau Malang Raya ini ke Blitar. Di Blitar berapa banyak wihara yang harus dibina. Saya melihat, saya sekarang ini sering ke Blitar karena selain umatnya cukup banyak, dari segi pemuda-mudinya juga gitu. Saya juga ikut salah satu organisasi di sana. Jadi saya cukup mengenal lingkungan Blitar begitu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, di Blitar kita tahu hanya ada Bante Sukito yang membina satu biku itu saja. Itu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Ada generasinya pun ya udah lepas jubah gitu. Banyak. Ada satu wihara, sekarang hanya tinggal orang tuanya saja, mungkin ada sekitar 7 orang saja. Satu wihara. Dan generasinya atau pemuda-pemudinya itu sedikit dan sudah pindah agama. Sekarang berpikir gimana caranya kita melakukan pembinaan ke sana, begitu loh. Dulu ada satu romo di sana, itu masih saudara dengan Atasilani Dhammanandi, sekarang sudah meninggal waktu pandemi COVID. Dan selama COVID dan sampai sekarang, nggak ada yang membina, nggak ada yang memberi ceramah, nggak tahu puja bakti ada, nggak juga gitu. Itu satu wihara. Wihara yang lain terletak di dekat kaki-kaki gunung gitu. Saya ke sana itu ya ampun Ibu Bapak sekalian, wiharanya itu nggak keurus. Entah ada puja bakti atau juga tidak tahu gitu. Saya juga mau menghubungi nih siapa nih di sini. Karena letak dari wihara tersebut sangat jauh. Gitu. Nah, apa yang saya ceritakan adalah letak geografisnya itu sangat jauh sekali. Antara wihara A, B, C, D, E, apabila biku keliling itu nggak cukup selama 1 bulan memenuhi hal tersebut. Maka dari itu, pengkaderan, regenerasi itu sangat penting. Memberikan tampuk yang namanya otoritas kepada selain dari biku untuk menyebarkan dhamma itu sangat penting sekali perannya. Oleh karena itu di sini banyak anak muda ya. Saya lihat banyak sekali anak muda. Tapi yang di depan itu malah yang tua-tua. Yang sudah sepuh-sepuh gitu. Tetapi ya saya harap di sini juga ada yang namanya jiwa-jiwa misionaris di sini gitu. Jiwa-jiwa misionaris seperti halnya muda-muda yang ada di belakang sini
yang di sana juga, yang perempuan juga termasuk. Gitu. Itu penting bagi kita di sini, regenerasi. Ketika tidak ada Bante, ketika tidak ada Romo, ketika tidak ada siapapun yang bisa mengisi di wihara ini setiap puja bakti ataupun di sekolah minggu, anak-anak muda inilah yang harusnya maju. Saya tanya, siap nggak? Karena ada hal yang akan disampaikan di belakang nantinya. Kenapa kebanyakan kita itu enggan ataupun kurang pede kok misalnya kita harus berada di depan sebagai seorang pendakwah atau pengkhotbah begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita kembali lagi melihat bahwa kontribusi besar agama Buddha, terutama Sang Buddha dalam landscape kehidupan sosial dan politik di India, begitu, yang membawa pada yang kedua, sebenarnya ada dua. Pertama itu adalah kesempatan, yang kedua adalah kesetaraan, gitu. Kita melihat dalam Tipitaka, gitu. Tipitaka bahwa pada waktu itu agama Brahmanisme sebagai agama resmi masyarakat India itu memiliki yang namanya tradisi Weda, kemudian sistem kasta, dan ritual upacara yang sudah sangat maju. Nah, di samping perkembangannya yang sangat pesat, agama yang namanya Brahmanisme atau sekarang Hinduisme gitu, ada satu kelompok yang namanya agama Sramanisme. Agama Sramanisme inilah agama yang bercorakan kepada lebih kiblatnya ke pertapaan gitu. Bukan ke Tuhan yang paling tinggi atau satu Tuhan tunggal begitu, tapi lebih ke kepertapaan. Yang salah satu sisi ini ada mengenalkan kekuatan yang namanya satu dewa atau sekarang itu Tuhan begitu. Yang satu sisi ini adalah mengandalkan yang namanya potensi manusia gitu. Manusia itu lebih diunggulkan potensinya dalam mencapai yang namanya ya sekarang itu zat-zat ketuhanan begitu. Nah, selain itu, Sramanisme ini termasuk di dalamnya adalah Buddhisme. Kalau misalnya kita kenal sekarang itu ada yang namanya agama Jainisme juga termasuk itu dalam kelompok Sramanisme. Kalau dulu itu yang ada namanya itu petapa telanjang. Siapa yang pernah ke India di sini? Ke Sungai Gangga? Itu banyak petapa telanjang. Yang nggak mandi, gimbal. Ya kalau dideketin bau seperti apa yang dikatakan Sang Buddha di Sutta begitu. Ketika Raja Pasanedi Kosala kok curhat kepada Sang Buddha, kok di sana kotor ya gitu. Tapi kalau dalam komunitas sangga itu enggak, bersih gitu, wangi gitu. Ya, emang ketika kita datang ke India waktu itu memang banyak sekali orang-orang bertapa di sana, dan apa yang digambarkan oleh dalam sutta itu masih ada di sana. Jadi orang bertapa itu masih banyak. Ya sampai ada beberapa berita di Indonesia masuk kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelompok Sramanisme ini yang merupakan menentang supremasi yang namanya Brahmanisme di sana, gitu. Terutama dalam ideologi yang namanya ketuhanan tadi, yang saya jelaskan dua hal yang berbeda tadi. Yang kedua itu adalah sistem kastanya. Sistem kasta pembagian komunitas atau kelompok masyarakat, tetapi berdasarkan kelahiran, bukan berdasarkan pada potensi diri, kemampuan diri, atau sekarang istilahnya skill, gitu, keterampilan, ketimbang ijazah kan begitu. Kalau sekarang kan gitu, apa namanya, condongnya begitu. Sistem kasta itu. Jadi orang itu lahir di ras A, B, C, D, E atau dikata di sana kasta Brahmanisme, kasta Brahma, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmanisme itu orang kelompok yang tokoh agama, kemudian Ksatria itu tokoh-tokoh
orang-orang pejuang kesatria begitu atau raja gitu. Dan Waisya itu adalah bangsawan, pengusaha. Kemudian yang terakhir itu adalah karyawan begitu. Pengusaha itu bukan berarti hanya seorang yang berbisnis BCDE tetapi juga petani. Juga sama itu. Maksudnya sudra itu ada karyawan gitu. 4 pembagian kelompok ini, kemudian ada 5 komunitas lain itu adalah komunitas buangan, candala gitu. Sampai sekarang masih ada di India itu. Doktrinnya itu sangat kuat, bahkan sampai sekarang itu masih ada. Jadi orang-orang kasta Brahmana itu bisa menikah dengan kasta kesatria. Mereka bisa mengajarkan yang namanya bahasa Sanskerta, kemudian Weda begitu, bisa mengajarkan pada kesatria. Tetapi ketika sudah masuk ke Sudra, ke yang namanya Waisya dan Sudra, ini tidak bisa. Apalagi yang buangan. Maka dari itu ketika kita melihat di berita-berita India, begitu, ada kasta Dalit namanya, itu yang dalam Buddhisme namanya kasta Candala tadi, buangan tadi. Mereka itu kerjaannya yang mengutin kotoran, hal-hal yang kotor-kotor. Misalnya ada waktu itu gembar berita seorang perempuan yang tengah hamil, itu hubungan dia itu kastanya seorang kasta Dalit gitu. Dia diminta untuk membuang bangkai sapi. Perempuan ini tidak mau, akhirnya apa? Digebukin sampai mati. Begitu kontekstualnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu sistem kasta. Jadi Sang Buddha sangat menentang kali sistem kasta, bukan berarti sistemnya yang jelek, pembagian masyarakat begitu. Pembagian masyarakat itu penting, karena memang harus ada kelompok A, B, C, D, E untuk mengatur itu semua begitu. Tetapi adalah ketimpangan sosial yang ada di sana. Penghalangan dari mobilitas sosialnya. Jadi seseorang itu tidak bisa naik mencapai jabatan tertentu, status tertentu, karena dia adalah lahir di kasta yang rendah begitu. Tapi kalau misalnya kontekstual di Indonesia tidak kan gitu. Kita punya skill, apalagi di Barat, kita punya skill, kita punya potensi, kita punya kemampuan yang bisa berguna secara pragmatis dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan naik. Saya bisa menjadi seorang Bante kan begitu. Anda juga bisa jadi seorang biku. Anda juga bisa menjadi seorang yang namanya Sang Buddha. Sang Buddha sudah menjanjikan itu, Sang Buddha sudah memberikan akses itu kepada kita semua. Dalam sutanya, baik laki-laki ataupun perempuan punya potensi untuk mencapai di mana, terlepas dari komunitasnya apa, kastanya apa, begitu. Sang Buddha menjamin itu, akses itu. Itu yang kedua, adalah sistem kasta. Kemudian ada ritual. Brahmanisme identik dengan condong lebih kepada praktek keagamaannya ada ritual. Nah, yang dikritisi itu adalah ritual yang memuat pada pandangan salah. Misalnya, sini koko-koko CC datang ke Bali. Terus salah satu tempat misalnya di Pura A, misalnya ada satu pura begitu. Yang sama prakteknya dengan di India. Kalau di sini di Pura, kalau di India di Sungai Gangga, gitu. Mandi, membersihkan diri. Ya. Pernah ke Bali, datang ke salah satu tempat, mandi ke sana, membersihkan diri. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa yang bisa membersihkan diri sendiri, singkatnya ya, kalau misalnya Anda mau baca silakan di Majjhima Nikaya itu ada, gitu. Suta tentang kain, gitu. Anda baca di sana, yang bisa membersihkan diri kita ini adalah perilaku kita sendiri, bukan yang namanya bantuan dari kain dan lain sebagainya, atau datang ke kelenteng yang keramat gitu. Dhammapada itu ada gitu. Karena di India pada waktu itu banyak masyarakat yang datang ke gunung, ke goa, ke hutan-hutan keramat begitu, mencari perlindungan, mencari yang namanya
perlindungan, mencari yang namanya berkah-berkah dan lain sebagainya. Apakah di zaman sekarang masih demikian? Kalau misalnya dalam konteks kehidupan di Indonesia yang sangat religius pasti ada masih. Tidak terlepas dari orang Jawa juga punya kliniknya, orang Chinese juga punya kliniknya begitu. Benar apa tidak? Punya gitu. Saya sudah beberapa melihat begitu. Nah, itu tiga hal tersebut yang menjadi concern, yang menjadi fokus utama Sang Buddha ketika berada di India. Itu di India loh ya. Kemudian setelah Sang Buddha wafat, akhirnya Dhamma dan Winaya inilah diturunkan kepada para biku, komunitas sangga, biku dan bikuni gitu, dan umat awam. Dan generasi inilah yang menjaga ajaran Sang Buddha sampai sekarang. Dan tiba ajaran Sang Buddha di Indonesia, singkatnya, ajaran Buddha itu berkembang pesat ya Bapak Ibu sekalian ya. Berkembang pesat. Terbukti dari mana? Ya kita lihat dari kerajaan Sriwijaya yang ya tentu saja namanya sebuah kerajaan yang waktu itu berada di puncak kejayaan, pasti stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan agama itu sangat terjaga begitu. Itu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Syailendra. Gitu. Tiga kerajaan ini terutama yang menjadi kiblatnya agama Buddha. Bukan hanya dari sekitar pendidikan yang sangat pesat, zaman Sriwijaya sudah ada yang namanya pertukaran pelajar. Pelajar Chinese, Tiongkok, sama yang ada di Asia terutama. Asia Tenggara gitu. Sriwijaya sama Tiongkok. Zaman Syailendra, toleransi zaman Syailendra dan Majapahit itu toleransi sangat tinggi, bahkan sampai agama Buddha dan Hindu itu bisa berbaur satu sama lain begitu. Bukan artinya campur, bukan bercampur gitu, tapi berbaur satu sama lain, tapi mereka punya hal yang berbeda juga. Pendeta ya berbeda, tempat ibadah yang berbeda. Tapi sebagai simbol mereka itu sangat toleransi terhadap satu sama lain adalah membuat candi yang namanya, yang bisanya itu perpaduan antara Buddhisme dan Hindu. Di Malang di mana? Itu Candi Jago, contohnya. Di Jawa Tengah di mana? Candi Plausan, itu contohnya gitu. Ada banyak Candi Plausan, kalau tidak salah juga Kalasan juga sama gitu. Itu perpaduannya. Di mana pada waktu itu peradaban nenek moyang kita, leluhur kita, itu sangat tinggi sekali. Jadi seni budayanya juga maju, agamanya juga maju, toleransinya apalagi terlihat dari bangunan candi yang super raksasa, proyek raksasa, megah dan bernilai seninya sangat tinggi. Dan pertanyaan sekarang, setelah keruntuhan Majapahit, pada saat zaman kolonial, agama Buddha itu sudah tidak sebagai agama resmi lagi pada zaman kolonial. Jadi tidak heran kalau misalnya kita mencari agama Buddha pada masa kolonial, sulit sekali referensinya. Dan itu yang menjadi tantangan kita sendiri sih, jalan kolonial ini kemana agama Buddha. Banyak orang yang memperkirakan agama Buddha itu ya sudah menyebar ke pelosok-pelosok desa begitu, menjadi ajaran yang namanya kejawen kalau di Jawa gitu. Ya nafas-nafas agama Buddha masih ada dalam kejawen atau agama lokal gitu. Maka tidak salah agama Buddha, umat Buddha itu terkadang ada yang mencil itu adalah mencil itu apa ya bahasanya? Di pelosok desa begitu loh. Di pegunungan-pegunungan biasanya. Itu banyak sekali di sana gitu loh. Iya. Karena mereka mengatakan dulu kok waktu ada beberapa ya, termasuk di Blitar juga itu zaman penjajahan mereka banyak lari ke namanya Desa Bumiayu gitu. Desa Bumiayu itu. Mereka pelarian dari kolonial. Nah, Bapak Ibu sekalian,
dilihat dari track recordnya agama Buddha baik di India, kemudian di Indonesia yang sempat mencapai peradaban yang paling tinggi masa kejayaannya. Tentu kita di sini sekarang tidak mungkin atau tidak menyadari bahwa kita tidak mungkin ke sana lagi begitu. Kita tidak mungkin ingin menerapkan Buddhisme yang seperti dulu lagi ketika kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan zaman tidaknya begitu. Namun nilai-nilai luhurlah menjadi yang namanya warisan dari agama Buddha. Setelah perkembangannya tersebut, nah sekarang apa yang harus kita lakukan ini untuk kehidupan sosial kita ini sekarang? Kan itu pertanyaan. Dan bagaimana cara mengawalinya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk mencapai masyarakat yang madani, masyarakat yang berada dalam peradaban tinggi atau peradaban yang di dalamnya penuh dengan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, kemoralan, nilai religius, dan kemakmuran atau masyarakat madani ini harus mempertimbangkan hal-hal yang selain dari faktor ekonomi, stabilitas ekonomi, politik, dan sosial, kita juga harus memperhatikan yang namanya agama ini. Agama ini merupakan sumber dari nilai, norma dan moral, sumber norma dan moral bagi kehidupan masyarakat Maleh. Karena itu masyarakat Madani ini apa? Masyarakat yang hidup dalam tata tertib, hidup dalam nilai-nilai moral, dan tidak terlepas dan tidak mau dikekang oleh yang namanya kekuasaan, atau masyarakat yang bebas, begitu. Bebas bukan berarti ya kita hura-hura aja, bukan begitu. Masyarakat yang masih ada nilai moralnya. Nah, sumber dari masyarakat Madani itu adalah agama, karena agama ini sumber dari norma dan moral, begitu. Bagaimana dengan agama Buddha? Apakah sesuai dengan masyarakat Madani? Tentu, gitu. Kita punya yang namanya ajaran-ajaran tentang bernegara. Kita punya ajaran bermasyarakat. Kalau ingin melihat ajaran bernegara, lihat di Parinibbana Sutta. Kalau ingin melihat masyarakat kehidupan masyarakat atau ajaran tentang kehidupan masyarakat, lihat Sigaloda Sutta yang seperti saya kutip tadi. Gitu. Jadi ketika kita hidup dalam masyarakat madani seperti saat ini, merupakan kita itu hidup dalam masyarakat madani yang sangat stabil dalam kondisi sosial, ekonomi, politik, dan agama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu saya akan bercerita sedikit begini, Bapak, Ibu sekalian. Kenapa kita harus perlu kontribusi dalam kehidupan sosial kita? Karena kita ini bukan hanya berhubungan dengan agama yang sama, begitu, bukan berhubungan dengan kita teman si B saja atau si A saja, tetapi kita juga berhubungan dengan masyarakat luas. Nah, ternyata masyarakat luas ini memiliki keberagaman dalam memeluk agama. Indonesia ada agama Islam, Kristen, Konghucu, agama Buddha, agama Hindu. Kita harus bisa berbaur dengan mereka, begitu. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, untuk bisa berbaur tersebut, kita harus menerapkan yang namanya keterbukaan dan persahabatan tadi. Anda pasti punya teman-teman Muslim, Anda pasti punya teman-teman Kristen, Anda pasti punya teman-teman yang namanya Konghucu dan lain sebagainya. Oleh karenanya, perlu kita juga membuka diri, melibatkan diri dalam konteks kehidupan beragama kita. Kita ini ada agama Islam loh sebagai teman kita. Kenapa? Saya melihat live-nya Samnera Johan di Go Mindfulness. Ada yang pernah melihat di sini? Lumayan, viewersnya kalau 1000.
1000 sampai 1000 lebih saya lihat gitu. Dan isi komenan mereka apa coba? Sam, syahadat. Ih, botak. Saitama mau kemana? Konghucu bagaimana? Konghucu apa namanya? Maksud saya, Biksu Tong mau ngapain ini? Biksu kok siaran terus, kan gitu. Biksu sudah menikah apa boleh menikah apa enggak gitu. Hal yang paling aneh-aneh itu keluar. Sampai pada kenapa bulu keteknya dicukur? Kenapa harus botak? Kenapa A, B, C, D, E? Mereka itu sangat penasaran. Ada beberapa orang ya kita bisa melihat sangat penasaran dengan Buddhisme, terutama dalam kehidupan monastik begitu. Tapi beberapa orang yang sangat nggak tahu sehingga bertanya sampai kenapa harus dibotak, kenapa harus digundul, kenapa pakai jubah cuma setengah saja. Pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul begitu. Gimana kalau misalnya jatuh cinta, falling in love dengan yang berbeda jenis, yang berbeda apa namanya gender gitu. Wah, jadi saya ketahui bahwa Buddhisme ini beberapa tempat itu seolah-olah tidak ada di Indonesia. Itu lihat pengalaman live-nya sama Nera. Lah, memang mengatakan, nggak apa-apa, Pak Putu emang namanya mereka nggak tahu aja, makanya tanya begitu. Dan beberapa tempat misalnya, saya pernah diceritakan bahwa orang-orang di pemerintahan itu tidak mengetahui ada agama Buddha atau khususnya organisasi Buddha begitu. Padahal kita memiliki kan di Theravada ada yang namanya Patria Wandani, Magabudi gitu. Kemudian dalam skala nasional kita punya Permabudi gitu atau Walubi gitu di dalam Budayana gitu. Tapi mereka misalnya beberapa di daerah begitu tidak mengetahui ada tuh agama Buddha begitu. Wow, heran sekali. Jadi kita melihat bahwa eksistensi kita di luar masyarakat luar dalam konteks Indonesia itu sangat kecil sekali. Karena kenapa? Partisipasi kita kurang. Partisipasi dalam hal misalnya doa bersama saja misalnya. Sedikitnya doa bersama itu para romo misalnya ada undangan hadir gitu. Supaya tidak wah ternyata ada ya romo agama Buddha gitu di samping agama Muslim dan lainnya. Kemudian dalam pesta demokrasi Pilpres, kita kan semua elemen-elemen agama kan bisa diundang kan, begitu. Baik Romo Pandita, contohnya di Padepokan Damadhipa Arama itu, Pilpres, Pilkada itu diundang untuk mensukseskan apa namanya perayaan demokrasi, kita diundang. Dan ketika kita dapat undangan tersebut, ambillah sebagai kesempatan Anda membuat eksis begitu. Eksis agama Buddha ternyata ada. Nanti ke depannya pasti akan diundang lagi terus begitu. Selain itu, ketika Anda terus diundang, pasti akan nanti ada yang namanya kita kan juga punya yang namanya Kemenak begitu. Kemenak Agama Buddha atau Bimas Buddha. Yang punya anggaran di sana. Kadang itu anggaran dalam Kemenak itu tidak tersampaikan, terrealisasi karena apa? Nggak ada program yang dari bawah keluar. Nah, beberapa umat di desa misalnya, mereka punya link nih, atau biasanya dari pemerintah sendiri, yang pemerintah daerah itu turun ke bawah, ada nggak umat Buddha untuk bisa mencairkan sebuah dana gitu. Gitu. Nah, link kita ke atas, link kita dengan pemerintah itu kurang. Nah, oleh karena itulah, siapa yang berperan di sini? Ya Anda sekalian, kita semua di sini untuk terlibat dalam kehidupan sosial kita secara nyata. Kita punya yang namanya elemen keberagaman gitu. Itu dalam konteks agama, terlepas dari namanya konflik agama begitu ya. Konflik agama kita sudah tahu sendiri ya, dari kita lihat track recordnya seperti apa. Kita juga harus hadir dalam dialog-dialog keberagaman tersebut gitu. Para romo, anak-anak muda di sini,
yang mempunyai jiwa religius dan ingin mengembangkan ajaran Buddha, memperkenalkan secara luas, ya berkontribusi untuk terlibat dalam dialog beragama, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencapai masyarakat madani itu kita tidak bisa membiarkan orang lain itu miskin. Karena kemiskinan ini merupakan sarangnya kejahatan yang lain. Itu dalam Cakrawati Sihananda Sutta itu dijelaskan. Kalau orang miskin itu akan berpotensi melakukan kejahatan yang lain. Pencurian itu pasti. Kemudian perzinahan. Kenapa perzinahan? Karena bingung mau ngapain ini, nggak ada duit. Kemudian mungkin ada punya pasangan gitu loh. Ya dah kalau nggak ada pengangguran, kita lihat bagaimana mereka misalnya pengangguran dari habis mencuri biasanya digunakan dengan hal yang lain misalnya. Ya pasti kadang-kadang ya jalurnya perzinahan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu pasti akan kena gitu. Lihat bagaimana negara-negara miskin, misalnya seperti Burundi gitu. Kejahatannya tinggi banget gitu. Tinggi banget kejahatannya di sana. Oleh karena itulah sebagai kita seorang yang berjiwa yang dermawan, Sang Buddha juga mengatakan demikian, kita harus membantu orang lain. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan hanya memikirkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Tapi kita juga melihat bahwasanya orang di luar sana itu membutuhkan materi. Orang miskin itu banyak. Jadi kita harus membantu tersebut. Berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan, membantu. Ya kita melihat di beberapa media sosial itu cepat sekali. Misalnya di Malang sana itu ada anak kecil ya, waktu di Ijen itu ya. Kan anak kecil apa namanya? Ya jualan kue begitu. Ada orang yang bersimpati, video TikTok viral, masuk banyak dana untuk support anak tersebut. Misalnya seperti banyak sekali contoh-contoh demikian. Tinggal di-shoot, diviralkan, selesai. Salah satu contohnya lagi mungkin lagi viral bocah Oki Boy gitu. Di framing sedemikian rupa, kalau miskin, tidak pendidikan dan lain sebagainya, diliput media, akhirnya donatur banyak berdatangan dan bisa bersekolah sampai kuliah nanti gitu. Begitu. Jadi kemiskinan ini sangat ya susah lah Ibu Bapak sekalian. Siapa pernah mengalami miskin di sini? Keluarga saya juga pernah bangkrut. Ketika bangkrut itu pusing sekali, benar. Bahkan ayah saya sampai mau bunuh diri gitu, karena bangkrut gitu. Dan oleh karena itulah mengapa selain kita membantu orang lain, kita menjaga diri kita agar tidak jatuh dalam keterpurukan ekonomi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah status tadi yang seperti dijelaskan di awal bahwa status sosial ini sangat penting bagi kita. Peran kita itu sangat penting dalam masyarakat. Kita harus melibatkan diri, kita harus membuat diri kita berkontribusi, berperan aktif dalam segala kegiatan di luar sana pun di agama kita. Jadi misalnya kita ambillah contoh dalam agama Buddha sendiri di mazhab Theravada gitu. Yang punya legalitas untuk ceramah itu siapa? Pertama adalah Bante secara otomatis. Bante sama Nera Tasilani secara otomatis. Yang kedua itu adalah Romo Pandita yang tergabung dalam Magamudi ataupun Wandani. Yang terakhir itu adalah Patria, pemuda Theravada Indonesia. Setidaknya mereka inilah yang sebenarnya memiliki legalitas untuk berdakwah. Di sini ada yang anggota Patria? Oh, anggota Patria ada ternyata satu orang gitu. Yang lainnya belum. Nah, terkadang begitu adalah hal yang dapat menghalangi seseorang untuk
mengembangkan potensinya dalam hal ini dakwah, karena dalam agama dakwah itu penting gitu. Karena Sang Buddha mengajarkan pasti dengan dakwah, kalau tidak dengan dakwah gimana gitu. Nah, dakwah inilah, kesempatan untuk berdakwah inilah yang harus dimunculkan lagi sekarang, dimanapun itu. Karena di beberapa wihara itu mengandalkan Romo Pandita, ketika Romo Panditanya sakit, kegiatan pun tidak ada kan, begitu. Hanya Dhammādesana pun akan dibatalkan begitu. Oleh karena itulah, status sosial ini sangat penting bagi kita. Di agama Buddha sendiri kita juga harus membuat peran kita, membuat status sosial kita supaya dipercaya banyak orang untuk bisa berdakwah contohnya begitu. Oleh karena itulah wihara-wihara atau Karakasabha setidaknya memiliki program-program yang menjaring generasi anak muda-mudi ini agar bisa berdakwah begitu. Entah itu lomba, entah itu pelatihan, entah itu apapun itu, karena itu sangat penting gitu bagi eksistensi ajaran Buddha. Siapa tahu koko-koko, cece-cece yang ada di sini suatu saat punya yang namanya muncul yang namanya emosi keagamaan, atau dalam Buddhisme itu disebut sebagai Sangwega Citta, yang memang bukan hanya yang bisa menggerakkan sebagai inisiator dalam mengajarkan dharma dengan berdakwah, bermeditasi, praktik-praktik yang lain kepada umat atau khayalak ramai begitu. Kalau misalnya tidak dilakukan terlebih dahulu, siapa yang tahu? Mungkin orang di depan saya ini yang nanti jadi Bante, siapa tahu kan begitu, karena dia sudah mencoba sebagai pemimpin puja bakti, bahkan berani membantu yang namanya meditasi. Gitu. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir itu adalah kesetaraan. Bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana kita bisa berperan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita di luar sana dengan agama yang lain atau komunitas yang lain, begitu pula dengan komunitas kita di dalam agama Buddha sendiri. Sang Buddha sudah menjelaskan di awal, saya katakan bahwa Sang Buddha itu menjamin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki ataupun perempuan dalam mengakses ajaran Sang Buddha, yaitu Dhamma dan Vinaya. Apakah di sini pernah ada yang menghalangi Anda yang muda-muda ini untuk belajar Dharma? Apakah ada pernah yang menghalangi Anda untuk tidak datang ke wihara? Karena akses Dhamma yang paling besar itu ada di wihara. Pernah tidak? Ataukah pernah Bapak Ibu sekalian orang tuanya melarang anaknya untuk pabaja? Sering ini. Bahkan orang tua saya juga begitu. Kamu janganlah jadi Bante lagi. Bante udah cukup jadi samanera aja, jangan jadi Bante lagi. Nanti ibu siapa yang ngerawat udah tua. Pernah nggak Anda begitu? Nggak pernah, karena untuk akses menjadi Bante atau menjadi samanera itu sedikit sekali gitu. Sebenarnya akses untuk akses pabaja itu sangat gampang sekali. Konteks saja jadwal di kunjungi websitenya STI gitu. Sangat Terada Indonesia, nanti ada jadwal pabajanya di mana BCDE gitu. Gitu. Jadi Anda ini memiliki akses akses penuh dalam mempelajari ajaran Buddha, dalam mempraktekkan ajaran Buddha. Itu tidak ada batasnya, tidak seperti dulu-dulu di India yang harus kasta Brahmana, atau di sini adalah Romo Panditanya yang boleh mengajarkan Dhamma, boleh mempelajari kitab Sanskerta ataupun Pali, boleh mempelajari Dhamma, Vinaya sampai Sutta-Sutta Abhidhamma begitu boleh. Tapi Anda sekarang itu di alam agama di ajaran agama Buddha sangat terbuka sekali, siapapun boleh mengakses itu. Nah, kesetaraan ini biasanya berhubungan dengan perempuan. Iya, berhubungan sekali dengan perempuan. Karena kenapa?
sampai sekarang pun meskipun di Indonesia itu adalah menjamin yang namanya pendidikan terhadap perempuan bisa berpendidikan sampai tinggi begitu, mencapai status sosial juga tinggi, menteri pun juga ada yang perempuan, Ibu Sri Mulyani begitu. Tapi jangan sampai seperti Dandi aja. Ya. Gitu, jangan sampai seperti Dandi saja. Kalau misalnya ingat kata-kata Soekarno itu banyak celotehannya gitu. Siapkan 8 pemuda akan guguncang dunia. Ini baru 2 pemuda aja sudah sampai mau meruntuhkan Kementerian Keuangan begitu. 2 pemuda ini loh. Sampai aibnya terbuka semua begitu. Nah, sekarang kesetaraan itu sudah sangat signifikan bagi perempuan. Perubahannya sangat signifikan. Perempuan boleh mengakses apapun, bahkan mencapai karir apapun yang paling tinggi di Indonesia terutama. Presiden juga Anda bisa begitu. Asalkan Anda memiliki akses dalam dunia politik, gitu aja. Namun yang paling mengkungkung, yang paling membuat, yang menjerat perempuan untuk mengeluarkan kondisi dirinya itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Jadi perempuan ini memang mungkin ini merupakan doktrin yang sudah lama bahwa perempuan itu tidak boleh mengakses misalnya terutama di agama-agama India begitu, perempuan itu sangat sedikit bahkan tidak boleh dalam Brahmanisme mengakses yang namanya pendidikan begitu. Bahkan status sosial mereka pada masa Brahmanisme ini di bawahnya laki-laki. Jadi perempuan itu hanya sebagai pendampingnya laki-laki, mengurusi rumah tangga atau domestik gitu. Nah, Buddhisme hadir dengan membawa revolusi bahwa perempuan boleh kok, perempuan boleh mengakses kehidupan monastik. Akhirnya lahirnya yang namanya Sangga Bhikkhuni. Itu nanti ceritanya panjang lagi begitu. Tapi yang banyak orang mengatakan bahwa sudah terlanjur lama perempuan itu berada diposisikan dalam orang lain, diposisikan sebagai orang lain dan terkungkung di dalamnya sejak lama. Sampai sekarang genetik daripada kenyamanan untuk bekerja dalam kehidupan rumah tangga sebagai seorang istri, sebagai seorang bersih-bersih di rumah, pengasuh, sebagai seorang ibu, sudah demikian doktrinnya sampai sekarang pun untuk terlepas dari yang namanya doktrin tersebut susah, Bapak Ibu sekalian. Jadi tantangan sekarang bagi para perempuan adalah dirinya sendiri, bukan diskriminasi sosial, bukan yang namanya status sosial, bukan. Karena sekarang sudah zamannya keterbukaan atau emansipasi. Tetapi perempuan cenderung untuk mengurung dirinya sendiri, nyaman dengan yang namanya kehidupan domestiknya, begitu. Terkungkung dalam kecantikan. Dalam kasar ngomong gitu, terkungkung dalam kecantikannya begitu. Jadi soal misalnya tidak berkulit putih, tidak cantik, tidak dihargai oleh orang lain. Padahal kulit sawo-sawo matang juga manis, oke lah. Begitu kan biasanya kan gitu. Nah, jadi pada intinya perempuan itu juga harus berpartisipasi dan masalah terbesar perempuan ada pada dirinya sendiri. Bagaimana dia harus keluar dari yang namanya pemikiran-pemikiran yang mengurung dirinya sendiri. Seperti halnya saya ini perempuan, saya ini wanita. Wanita itu harus cantik, wanita itu harus bersih, wanita itu harus putih. Wanita itu bekerjanya di bendahara, akunting, dan lain sebagainya. Lalu keluar daripada itu. Wanita itu juga bisa sebagai seorang biksuni gitu. Saya juga mau. Adakah yang mau begitu? Di hari tua saya menjadi seorang atasilani. Ada yang mau seperti itu?
wah saya mengandalkan anak saya saja lah nanti yang merawat saya. Nah itulah yang namanya diskriminasi psikologisnya perempuan. Nah itu yang harus ditabrak sekarang begitu dengan zaman keterbukaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berkontribusi dalam kehidupan sosial itu tidak mudah. Bahkan seorang Bante yang telah memiliki kekuasaan, dalam artian kekuasaan terhadap umatnya, yang memiliki legitimasi dalam melakukan apapun, itu, yang berhak berdakwah, yang berhak mengarahkan umat Buddha, membina umat Buddha, itu pun masih memiliki kecacatan, itu pun masih memiliki yang namanya kritik-kritik di masyarakat. Saya melihat beberapa Bante yang menjadi seorang Dayak, pemimpin di daerah itu tidak semulus yang Anda bayangkan. Bukan berarti itu Bante itu anti kritik, bukan. Justru Bante itu kena kritik biasanya. Tapi umat cenderung itu ada mengkritik Bante itu secara diam-diam berkelompok dan wah langsung menyerang gitu. Beberapa wihara di Banyuwangi ketika Bante membina juga mengalami perpecahan karena perbedaan pandangan, karena perbedaan yang namanya kepentingan, itu bagian ekonomi dan lain sebagainya. Karena dalam kehidupan beragama antara yang namanya materi, uang misalnya, dan kehidupan beragama itu memang saling dihindari gitu. Tetapi dalam konteks kebutuhan saling membutuhkan gitu loh. Jadi Sang Buddha mengatakan uang, materi, kekayaan itu punya sisi bahayanya begitu bagi kehidupan monastik. Tetapi tanpa itu monastik tidak jalan. Jadi sangat, kok misalnya soal uang bukan hanya di dalam agama, pertemanan pun bisa hancur gitu. Nah, beberapa wihara di daerah Banyuwangi saya lihat begitu, kemudian di Blitar juga, bahkan ada Bantenya sekalipun, itu masih menimbulkan konflik, dari konflik yang namanya sosial, terhadap umatnya sendiri yang tidak kecocokan, kemudian terhadap pengurusan dari wihara juga tidak cocok begitu. Tetapi dari salah satu Bante yang saya salut adalah di samping kritik kecacatan dan perpecahan yang timbul di sana, wihara itu sangat maju gitu. Wihara itu sangat maju. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, potensi terbesar agar kita bisa berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, kehidupan banyak orang itu adalah syair terakhir yang saya tadi ucapkan. Kita harus sebagai seorang pengabdi, kita harus sebagai seorang penasihat, kita harus sebagai seorang pemimpin. Karena pemimpin ini adalah memiliki kekuasaan untuk bisa mengatur segalanya. Tapi kekuasaan itu juga bisa menghancurkan kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itulah pesan pada Dhammasena pada siang hari ini, Wihara Samagi Wirya telah berkontribusi besar terhadap perkembangan agama Buddha khususnya di Kota Malang. Dilihat dari umatnya yang datang, dilihat dari bangunan wiharanya sudah ternyata ada renovasi, artinya perkembangan ada di sini begitu. Dan tinggal bagaimana sekarang kita bisa menjaga, mengkaderisasi lagi, terutama ini tugas berat bagi Dayaka Sabanya gitu. Dayaka Sabha untuk mengelola itu semua, untuk menjaga solidaritas umat, untuk tetap datang ke wihara, belajar dharma, dan pada akhirnya memiliki keyakinan sebagai seorang Buddhis, sebagai seorang pemeluk agama Buddha yang memiliki nantinya diharapkan memiliki militansi untuk melakukan perjuangan misionaris. Begitu. Nah, itu yang menjadi beban kita semua di sini. Baik orang tua, anak, teman-teman, dan semuanya. Demikian dapat yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan dengan kehadiran kita semua di sini tentunya
kebahagiaan, kesejahteraan, perlindungan. Semoga apa yang telah kita upayakan dapat membawa, dapat memberikan berkah kepada kita semua dalam waktu yang lama. Sabe sata bahwantu sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anumodana kepada Bapak Putu Aryatama kepada atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat membuat kami semakin bersemangat dalam menjalankan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya ada pengumuman untuk minggu depan tanggal 26 Maret 2023. Puja Bakti akan diisi oleh Atasilani Ataratini dan ada dana makan siang untuk silap jam 11. Kemudian ada di tanggal 2 April 2023 ada patidana yang diisi oleh Yang Mulia Teja Punyo Mahatera. Untuk batas akhir pendaftaran itu tanggal 31 Maret 2023. Oke, kemudian para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kontak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Baik, langsung patidana apa? Ya, untuk melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan Parita Pelimpahan Jasa Patidana. Silakan dibuka halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca mayang mata pita dayo dita me capya ditawa anye maja tawerino satatitanti lokasming te bumma jatuyonika pance kacatuwakara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung
Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukajiwino kemma padanca papuntu Tesa sasi jatang suba sadu sadu sadu. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap dengan membacakan nama Karapatah. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.